Masyarakat Kota Jambi bisa mempilah, memfilter, dan memilih calon-calon legislatif maupun eksekutif yang berkualitas untuk di Kota Jambi. Oke, saya tambah. Segala keberhasilan berasal dari keberanian untuk memulai. Betul. Adanya di Ada di belakang. belakang. Kalau saya tambah lagi tuh, there is no elevator to success. Iya. Take the after stair. Iya. Jadi kesuksesan tuh tidak seperti Yang kita naik kita- lift. ya, tidak semudah yang tidak kita semudah bikin. itu. Ada tangga yang berjalan. Iya. Nah, jadi kan Jadi Iqbal itu sudah membuat kepo warga Kota Jambi. Balehonya paling banyak. Baleho paling banyak. Hampir semua sudut kota ini ada gitu kan. Rato. Rato gitu kan. Jadi kalau dibandingkan dengan caleg-caleg lain, mungkin lebih banyak Iqbal. Tapi orang belum tahu kemana arahnya nih. Nah, sosok Iqbal ini, kita sapa dulu penonton kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, jumpa lagi dengan Dori by Interview. Dan bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silahkan berkunjung ke Dori by TV. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Nah, itu penting ya. Kedua channel itu harus di-subscribe. Iya, Dori by TV, Dori by Interview. Iya. Nah, Biar ini ketinggalan. Jangan ketinggalan. Ya. Saudara sekalian, suatu kehormatan besar ini. Sudah begitu lama saya berharap beliau hadir di studio kita yang sangat sederhana ini. Perasaan sejak terpilih jadi ketua KNPI dulu kan? Iya kan? Baru kali ini ya? Baru kali ini muncul dan ini memang momen yang pas. Betul. Walaupun di suasana bulan Ramadan, ini malam kita syuting ini, jadi kita siapkan air minum ini. Jadi memang saudara Iqbal ini bikin kepo warga Kota Jambi. Baliho ada di mana-mana dan orang tahunya dia sebagai ketua KNPI dan itu pada lingkup tertentu gitu kan. Nah, malam ini kita kulik dulu nih. Kita gali dulu, mudah-mudahan dia mau cerita apa adanya. Termasuk kenapa dia berkunjung ke rumah salah seorang kandidat calon wali kota, Haji Rahman. Nah, ini manuver politiknya apa ini? Kebetulan yang nampak cuma di situ, Bang. Oh gitu Sebenarnya ya? tuh kalau Sudah banyak ya? dari 3 hari sebelum itu, saya sama Bang Maulana tuh di Bakung Jaya. Oh gitu ya? Cuman media udah expose pada saat itu. Oke, Iqbal Linus, Muhammad Iqbal Linus ya, Iya, nama lengkapnya ya. Lahir, boleh saya sebut ya? Boleh. 19 Desember 1994, berarti baru 29 tahun. Ganteng, muda, tajir lagi. Amin, amin, amin. Lahir di Jambi ya? Jambi ya. Di Jambi ya? Jadi bukan orang Kalimantan tuh. Mungkin darah Kalimantannya ada kali Darah ya? saya itu darah Bugis. Oh, Bugis. Orang tua. Tapi usahanya di Kalimantan. Usaha di Kalimantan. Tambangnya. Saya tambang di Kalimantan. Iya, tapi kita tidak bicara batu bara malah. Kita bicara yang ringan-ringan saja. Dan saya melihat ini sorry ini saya kepoin di Google ini. Dapatnya di Google bahwa Iqbal Linus itu sekolahnya dulu malah film ya. Film. Sekolah film ya. Sekolah film. Kok terjun ke politik ya? Vancouver Film School, University of British Columbia, Columbia, Kanada. Kanada, betul. Tahun berapa itu selesai? Selesai itu saya 2015. SMA-nya di SMA saya setengahnya di SMA 4, setengahnya lagi di Kanada. SMA 4 Jambi. Kota Jambi. Kok sampai ke Kanada apa ceritanya tuh? Nggak bagus SMA di Jambi. Bukan tidak bagus. Ada peluang. Ada sebuah pola pikir yang harus saya ambil bahwa harus ada kesetaraan. Oh, antara gitu pola ya. pikir orang yang di sana 20 tahun lebih maju dibanding dengan kita yang ada di sini. Ya, dikombinasikan. Dikombinasikan. Sehinggalah jadi seorang anak muda yang cerdas Iya. seperti Iqbal. Usia 29 tahun sudah punya PT Linus apa ini? Ada PT beberapa. Lintang Nusa Energi Investama ya. Betul. Tapi Linus ini PT Linus ini apa? Keluarga punya? PT keluarga Linus besar. Coal Energy. Itu salah satu PT juga yang dimiliki sama orang tua sebetulnya. Orang tua. Lalu ada beberapa PT juga yang pegang sama kakek. Oh gitu. Dan ini bergeraknya memang di bidang mineral, batu bara, nikel. Sekarang khusus buat perusahaan sendiri. Sendiri. Bergeraknya juga sama ini. Sama, nah pertambangan dan Ya, mineral. tambang dan mineral ya. Ekspor juga sekarang. Tapi tidak nambang di Jambi ya. Nggak nambang di Jambi. Jadi Capek tidak menurut bisa saya gugat soal angkutan batu bara di Jambi. Tapi saya beberapa kali bicara karena saya di batubara itu pertama kenal di tahun 2006 kalau nggak salah. Di tahun 2006 saya udah ngikut orang tua di sana bagaimana sistem kerjanya. Iya. Jadi beberapa poin untuk batubara di Jambi itu sering saya sampaikan.
Haji Bakri salah satunya. Haji Bakri itu saya kasih data full bagaimana salah satu solusi, cara dan juga meningkatkan PAD provinsi. Pak Haji Bakri, ketua PAN kita. Karena saya sering diskusi dengan beliau dan beliau Komisi 5 tentang juga perihal kemarin itu, Bang. Saya sampaikan bahwa tidak bisa apple to apple antara yang terjadi di Kalimantan dengan yang terjadi di Jambi. Karena itu suatu situasi yang berbeda itu. Ini pas orang Komisi 5 mau bicara, wah ini bisa dari sungai, bisa seperti ini di Kalimantan terjadi, nggak bisa apple to apple. Situasi itu sangat berbeda. Semestinya memang ya dikaji lebih dalam. Dan saya membicarakan bahwa salah satu untuk mengurangi ini batu bara adalah rubah aja truk yang kecil-kecil sekarang, rubah ke tronton yang 30 ton. Karena perbandingan jadi tidak perlu banyak ya. Tidak perlu banyak, 1:3. Kalau sekarang dibilang ada 9.000, kalau dibagi 3 itu 3.000. Tapi muatannya banyak. Orang sumbu dimensi nggak jauh beda. Kan? Sekarang macet itu karena armadanya terlalu banyak. 15.000 katanya. 15.000. Kalau dibagi kan cuma 5.000. Kalau di Kalimantan ini kita cerita lebih ini dulu lah ya. Kalau di Kalimantan, karena tanggung cerita batu bara ini nanti kita cerita masalah politik. Nah, kalau di Kalimantan seperti apa? Kalimantan ini dari jalan khusus. Yang saya sendiri ya. Yang saya sendiri itu dari tambang saya ke pelabuhan itu cuma 2 kilo. Cuma 2 kilo. Di tempat lain saya kerja di Kalimantan Selatan. Kenapa bisa ada jalan khusus? Karena ada nilai sebuah investasi. Batu bara di Jambi adalah batu bara yang low kalori, low CV. Artinya tingkat kalori rendah, benefit keuntungan cukup rendah. Dengan 200 km orang buat jalan, itu kan sekian triliun. Pasti orang berpikir dengan 2 triliun saya invest di situ, berapa puluh tahun bakal kembali. Sedangkan batu bara fluktuatif. Benar. Batu bara di Jambi itu mulai tahun 2008. 2008 siklus 2011 tutup. Baru orang mulai kerja lagi di 2015. Sampai setelah harga bagus. Jadi ada fluktuatif naik turunnya. Nah sebetulnya ini memang pada saat harga fluktuatifnya naik, ya orang rame. Ketika nanti harga turun sepi. Kita pikir 2018, 2017. Apakah seramai ini? Enggak kan? Ya benar. Nah, jadi mereka takut untuk investasi. Karena batu bara ini sesuatu yang fluktuatif. Dan harga satuannya itu tidak bisa kita bilang seperti emas. Bakal naik. Jadi bisa saja turun. Bisa saja turun, investasi stop. Kita bicara tahun 2010. Kan ada tuh udah groundbreaking dari Bungo mau buat jalan batu bara ke Jambi. Sampai sekarang kan tanda tanya. Mana semua? Kan karena pada saat itu setahun kemudian harga drop. Orang nggak berani. Investasi yang harusnya bisa kembali dalam 10 tahun kan menjadi 50 tahun. Oke, sebagai pemain batu bara mungkin di Kalimantan yang lebih besar daripada di Jambi ini, memang harus punya jalan khusus baru boleh nambang. Ini pertanyaan awam lah. Nggak ada keharusan. Tidak begitu? Tidak ada keharusan. Tidak keharusan. Boleh melalui jalan nasional? Boleh. Jalan umum? Boleh. Asal ditata. Asal ditata, betul. Karena apa, Bang? Posisi kita berhitung. Pada saat kita memiliki tambang yang kecil dan kita membangun sekian banyak ratus miliar untuk jalan, kan tidak seimbang dengan apa pendapatan. Dan kedua, bagaimana kita warga masyarakat sekitar bisa hidup dari tambang tersebut. Kalau kita bicara sekarang, Sarolangun, Kota Boyo di sana, orang ini semua punya mobil sekarang, hidup dari sana posisinya. Nah itu salah satu faktor yang harus kita pikirkan juga. Tetapi bagaimana mengurai macet tersebut? Tapi itu kan sudah pernah dicoba, 2000 malah awalnya dulu. Sistem itu hanya berlaku di atas. Ini kalau kita bicarain ya, cara lantang ya posisinya. Hanya sekitaran kita yang mendapat informasi. Tetapi apakah sampai ke bawah? Sampai ke dusun-dusun? Kenyataannya tidak seperti itu. Itu kenyataan posisinya. Iya. Sekarang ada sistem stiker, semua bermain di semua posisi. Iya, buset saja itu sebenarnya. Sudah saya sampaikan, balik ke tronton sudah. 15.000, 5.000 positif. Kalau lewat sungai, seperti yang pernah ditawarkan banyak pihak. Pertama, sungai kita ini kalau kemarau panjang, orang bisa berjalan. Di atas pasir itu bisa berjalan. Bukan seperti makam ya? Bukan seperti makam. Nah, dan juga satu tongkang itu bisa maksimum, kalau sekarang cuma 1.000 metrik ton. Dan dari tanam itu seminggu baru sampai di sini. Dan itu ada beberapa spot yang memang harus bisa cuma dilewati satu kapal. Jadi harus ganti-berganti. Berapa puluh kapal harus disiapkan di situ. Apakah bisa bongkarnya cepat di sini? Otomatis kan ada tongkang, berarti ada tongkang kecil yang ngantri. Itu salah satu faktor. Bisa Bang, banyak untuk berjalan kok. Jadi solusinya kendaraannya harus dikurangi, tapi tonasenya lebih besar. Balik ke tronton. Ini kan sekarang pakai PS nih, PS 10 ton. 10 apa? 14 sekarang ini.
10 ton. 10 ton ya. Kalau tronton 30 ton. bisa 30 ton, Bisa 30 tapi ton. jumlahnya ada sebanyak Nggak itu. sebanyak itu. Berarti kan mengurangi sepertiga. Iya. Gitu. Jangan Udah. kuantitas tapi kualitas ya. Kan jadi lebih sedikit jumlah truknya. Iya, iya. Kalau dibilang mereka yang sudah beli mobil nggak bisa cari makan tempat lain, banyak kok. Contoh di Sumsel pakai truk kecil, mereka bisa mengarah ke sana. Ataukah mereka dapat pekerjaan untuk di dalam tambangnya. Iya, Dari dalam tambang ke mulut dekat jalan lintas luar pakai truk kecil boleh, damping Iya, situ. iya, Pokoknya menggunakan jalan negara Iya. harus menggunakan tronton supaya mengurangi hal tersebut. Iya, 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 iya. Dan ini efeknya banyak sebenarnya. Dengan kejadian hal-hal yang seperti ini, inflasi yang tidak bisa teratur, Iyalah, benar. ya kan? Orang-orang yang punya travel tuh, Banyak. cuman Efeknya banyak. efeknya banyak. Kentang Efek sosial yang 100 banyak. kilo, cuman sampai sini bagus 30 kilo. Bahkan orang Cabai. sakit pun sampai ke Jambi, tidak sampai lagi lah jadi mayat di jalan. Nah ini soal itu. Belum lagi angka kecelakaan. Nah, kecelakaan. Oke, saya agak pusing kalau sudah cerita batu bara di Iya. Jambi. Tapi itu mungkin solusi yang sama-sama mungkin bisa ini lah kita Iya. sampaikan. Dan saya Iya. sudah salah sampaikan juga Pernah disampaikan Saya sudah. ke Pak Gubernur pernah? ke Pak Haji Bakri lah. Oh, Pak Haji sampaikan Bagri, ke sana. ya. Tapi sekarang udah tutup ini. Komisi 5 udah minta ditutup. Kan meminta itu kan Kewenangan ada di Menteri Iya, kewenangan SDM. ada di Menteri SDM. Iya. Dengan mereka kan harus ada bang. Kalau di kementerian itu berpikir, Iya, di iya. Kemenku pikir, wah ini 40 juta metrik ton berarti Hah? sekian triliun untuk negara. Berpikir seperti itu. Iya, iya. Ya udah, antar kementerian kalian selesaikan aja jalan, terus dapat pendapatan. Hal-hal seperti itu kan sudah horizontal di atas. Benar, posisinya. benar. Jadi jangan berharap banyak dulu ya. Harap lah. Dulu kalau ada data presiden bilang harus ditutup ya gitu. Kalau masih di tingkat itu kan baru rekomendasi. Iya. Oke, kita beralih ke cerita politik. Bergeser dulu nih. Nanti cerita batu baranya panjang jadi. Panjang, dan selesai. Macam urusan di Jambi sekarang. Iya, tema kita masalah politik ini. Iya, seorang anak muda yang lebih banyak berbisnis. Ya, bisnisnya tidak kaleng-kaleng ini. Kemudian dengan latar belakang pendidikan seperti yang saya bilang tadi, sekolah film. Kok sekarang ke politik? Apa yang mendasari pemikiran sehingga lari ke politik ini? Ya, Terjun ke politik. Kenapa di film? Saya cerita dulu di film. Oke. Saya masuk di sana itu saya punya keinginan menjadi sebuah engineering atau bahasanya itu teknik lah bahasa Indonesia. Iya. Saya mau hari itu saya punya cita-cita punya teknik nuklir, nuklir engineering. Tapi sampai di sana tuh susah ternyata. Susah. Harus ngulang berapa kali matematika dan Iya, lain-lain. iya. Lalu saya melihat apa bisa nih yang bisa cepat. Karena masuk kita keluar di sana, biaya sana agak mahal. Iya. Jadi beban orang tua apa yang bisa saya gawekan cepat selesai. Masuk saja ke perfilman. Nah, yang dipelajari itu apa? Nah, di perfilman itu, Bang, saya tidak menyangka bahwa ada sebuah garis hidup yang terjadi pada saat saya di situ. Di perfilm di sana, Bang, itu gaji sangat besar. Oh ya. Jadi saya sekolah di perfilman. Emang saya belajar di situ high tech semua. Iya, Karena iya. saya di Kanada itu adalah North Hollywood. Iya. Hollywood banyak syuting-syuting di situ. Selesai saya sekolah Sambil di situ. kuliah Sampai kerjanya? selesai. Oh, Sampai setelah selesai kerja dulu. Nah, Oh. kerja. Di situ pertama saya masuk kerja saya jadi asisten produser. Bilang ngambilin kopi, mau produser kopi ini, ngambil kopi kayak itu kan. Tapi kan kita tahu orang barat tuh minum kopi, Bang. Iya. Satu cangkir kopi, seperempat gula, seperempat krim itu harus pas seperempat. Iya. Nah, jadi saya pernah kejadian, saya bawa lah, nggak perlu seperempat nih, kasih lebih dia tahu, dia bang depan muka kita. Sempat jadi ala barista lah gitu. Kayak barista lah. Dan Iya, kan kita iya. mikir, seperempat, kasih belajar setengah. Dia tahu ada Iya, beda iya, cuma. iya. Nah, saya pikir, oh berarti memang apa yang disebut ini harus kita ikuti. Setelah saya berproses di situ, Pak, saya majulah sampai posisi saya itu di art director pada saat itu. Art director. Art director itu tuh sampai gaji per jam. 3 juta Bang, per jam. Sehari itu 10 jam. Wah. Nah, gaji gawe 3 jam tapi hitung 10 jam. Duduk di situ kita tapi 10 jam. Nah, jadi dia memang sangat beda. Dan ini saya pernah ngomong sama teman-teman Jakarta juga dengan film. Kenapa itu nih sangat beda? Kalau peralatan, Bang, harga sewa sama semua. Iya, Di Amerika sana, di Indonesia sama harganya. Peralatan. Iya, Tapi gaji itu sangat kecil. Itulah kenapa industri kita Sempat susah. berapa tahun kerja di sana? Saya selesai Di bidang itu? setahun setengah. Bang. Setahun setengah. 2016 saya dipanggil kerja untuk di Brazil Olimpiade. Nah di situ Para game. enggak Olimpik. Oh, Olimpik. Olimpiade 2016 Brazil Rio de Janeiro. Saya di situ pertama megang beach volleyball. Saya itu kepala yang mengatur posisi kamera-kamera di mana-mana saja. Iya. Lalu di Paralimpik saya megang untuk di tenis.
Jadi saya ngatur station kamera ini pakai lensa sekian, ini lensa sekian. Iya, Nah, di situ saya ketemu sama rombongan kontingen Indonesia. Oh, itu cuma sendiri orang Indonesia yang kerja di sini, dia ngomong kan. Iya, iya. Wah, saya dapat ini pun dari Brazil, dari Kanada, karena saya alumni di sekolah di sana. Nanya, lu berapa dibayar di sini? Liatin kontrak lah, ntar kalian bohong. Nah, ini Bang, per jam segini. Iya, iya. Mati kita bayar kamu kalau mau ikut di Asian Games, gitu kan? Iya. Itu masih dapat 4,8 per jam, 4,8 juta per jam. Tapi di luar dari penginapan, makan, transport dan lain-lain. Sudah ngomong, bantu-bantu dong kita di Asian Games atau Asian Para Games. Selesai dari situ 2016 tuh saya hampir 8 bulan lah di Brazil. Iya. Balik ke Indonesia, bantu lagi di Asian Games. Karena di Asian Games ini kan senior semua nih. Kalau broadcast ini kan lebih banyak orang RCTI, alumni kan. Iya. Sudah saya di situ ngobrol, karena sudah banyak senior. Karena Indonesia ini kan mendahulukan senioritas dari segalanya posisinya. Sambil minum. Saya masuk ke Asian Para Games. Karena saya belajar di Paralimpik itu melihat orang-orang, maaf kata, yang inilah ada kekurangan. Iya. Tapi mereka memiliki jiwa yang sangat teguh. Iya. Ingin ikut berpartisipasi dalam olahraga tersebut. Dan itu orang-orang yang betul-betul ya udah harusnya pasrah dalam hidup gitu. Tapi mereka punya niat dan ini ketekunan bahwa membawa negara mereka berkompetisi tingkat nasional, internasional tuh. Iya. Saya masuk di Para Games. Para Games ini belum pernah dalam sejarah bisa menjual hak siar dalam penyiaran. Saya ngerancang ya. Hak penyiaran. Hak penyiaran sejarah Para Games. Ini yang ke-6 belum pernah. Di Asian Games baru ini di Asian Games itu menjual hak siar hampir dengan 1,2 T. Kita nukangin. Nah, itu di Asian Games. Nah, di Para Games itu kita menjual karena pertama kali sekitar 5 M keuntungan. Nah, itu saya yang rangkum seperti mana 5 miliar. 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah menjual hak siar. Iya. Kazakhstan, dari India, itu beli hak siar semua. Yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Nah, dan itu saya melihat kita sanggup untuk sudah lebih besar. Iya. Indonesia. Tetapi Mungkin saya kemarin dengan Piala Dunia U20 kemarin sudah ada kontrak. Tetapi saya berpikir pada saat itu di mana orang-orang Jambi gitu loh. Iya. Yang saya ngomong di tingkat di Olimpiade jarang ketemu orang Indonesia, di tingkat Asian Games sangat jarang ketemu orang Jambi. Iya, itu artinya berarti ada di mana loh kesalahan SDM kita. Itu PR kita. Nah, itu PR kita bersama. PR Iqbal nanti bakal jadi pemimpin tuh harus memikirkan itu. Nah, kenapa pulang ke Indonesia? Pulang ke Jambi. Pertama, kontraknya selesai. Di Kanada habis. Habis, ya. Nge-player itu nggak dapat lagi. Lalu udah ada peluang memang untuk di Asian Games. Dan peluang itu bagi saya untuk bagaimana lebih kenal lah dengan orang-orang, bagaimana inilah karena saya belum banyak berteman, silaturahim terbentuk dari situ. Iya. Nah, dan itu salah satu faktor menggugah saya kenapa saya mau beli KNPI pada saat itu setelah itu. Iya. Karena problem SDM berarti kan. Orang dari luar banyak kok. Palembang bisa nge-host secara Asian Games. Dan kita juga nggak banyak orang juga di Palembang. Paling kita cuma 5-6 jam paling lama di Palembang. Berarti kemana orang-orang kita? Oke, kita cerita KNPI. Apa yang sudah dilakukan Iqbal setelah jadi ketua DPD KNPI Provinsi Jambi? Yang pasti di zaman saya, kami tidak pernah sekalipun mengambil sumbangan dari luar. Sumbangan maksudnya? Sumbangan donatur-donatur dari luar. Dan juga saya tidak pernah juga meminta-minta secara paksa dari luar. Dan juga saya selama ini seperti itu? Pribadi. Saya keluarkan pribadi semua. Hari ini dibiaya pribadi untuk pribadi kegiatan semua. Itu. Dan juga saya merubah sifat-sifat organisasi yang bermain-main uang di daerah. Karena ya harus mandiri dan profesional. Dan memang harus dirubah seperti itu. Karena apa yang kita perbuat, juga harus dirubah. Karena saya mempunyai mindset adalah buah yang kita tanam akan jadi buah yang akan kita harapkan. Ya, selama ini kan banyak organisasi ya tidak hanya ini ya. Ya lebih banyak main proposal ke proposal gitu kan, tanpa ada inovasi. Nah, sebutkan salah satu inovasi yang sudah kita rintis di KNPI untuk teman-teman ini. Untuk teman-teman, pertama, saya
membantu beberapa teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam dana untuk Permodalan, usaha. usaha, ada yang usaha, ada yang kuliah. Karena Beri beasiswa saya beri pribadi. saya beri pribadi karena apa? Berapa orang sudah diberi beasiswa? Saya nggak mau nyebut orangnya lah posisinya. Enggak, jumlahnya berapa? Sekitar 6-7 orang ada, saya bantu. Yang kawan-kawan KNPI ini? Kawan-kawan KNPI dan kawan-kawan Yang mereka memang tidak mampu, tapi nggak mau mampu, belajar. mau belajar. Dan ada beberapa kawan-kawan yang bilang, bang ini ada susah seperti ini, katanya itu saya bantu semua. Yang mau kuliah di luar atau tetap di sini? Ada yang di sini, ada yang misalnya mau keluar butuh tambahan, seperti itu sering saya bantu. Iya. Dan apa yang saya bantu dengan mereka juga datang pada saat COVID juga merasakan kesusahan. Oh iya. Dan mereka juga melihat bahwa Dampaknya sampai hari ini lah. Ya, COVID maksudnya itu. COVID itu, saya juga posisi lagi susah. Semua usaha pada saat itu drop. Iya, drop. Nggak ada yang namanya usaha kecuali orang main alkes pada saat itu. Dan mereka ada sekeliling saya sama-sama susah pada saat itu. Dan pada saat saya ada dan mereka butuh, saya bantu. Itu kenapa saya bisa menjaga orang-orang yang sangat banyak dalam situ. Dan abang tahu si KNP ini kan berwarna-warni posisinya. Ada yang beroposisi, ada yang berkoalisi. Benar. Dan menjaga silaturahim di tengah-tengah itu bukan hal yang mudah. Di dalam situ. Apa gebrakan yang paling besar selain itu tadi? Gebrakan di besar KNPI? pertama COVID. Di tengah COVID kita melakukan vaksin sampai 3 kali kita lakukan vaksin. Itu salah satu gebrakan kita buat. Di tengah itu kita melaksanakan juga bantuan di tengah COVID juga di 11 kabupaten kota. Saat itu kita lakukan. Tapi kurang terekspos ya? Kurang terekspos memang, betul. Kenapa begitu? Padahal orang media kan? Karena saya sebetulnya apa yang saya perbuat itu saya tuh takut ini apa? Ria. Satu ria dan kedua takut nanti berlebihan. Iya, tapi kan memang namanya program kan masyarakat perlu tahu. Ya. Tapi rata-rata masyarakat vaksin pertama yang kami lakukan itu ngantri, betul-betul ngantri. Di circle COVID itu kita buat itu ngantri minta ampun. Dari yang cuma dapat sekian ratus dari Pemprov sampai harus ngambil lagi ke Dinkes pada saat itu. Iya. Kalau dalam hal peningkatan intelektualitas sumber daya manusia selain memberikan beasiswa tadi kepada para pengurus ini, seminar-seminar internal organisasi, seperti apa penataannya? Paling dengan seminar-seminar yang kita adakan, seminar lalu beberapa juga kali saya diundang untuk ngisi acara di kampus, itu anak KNP juga diundang ikut dan di situ. Dan kita bisa memilah mana orang yang betul-betul ingin melihat dengan seminar tersebut atau hanya datang sebagai pengurus. Iya. Karena kan apa yang kita ucapkan sekarang kadang sepintas yang muncul gitu loh sebagai inovasi. Iya. Tolong tisunya. Tisu sudah. Keringatnya ngalir ini. Harus semangat. Harus semangat. Ya, memang harus semangat. Anak muda harus semangat. Iya. Oke, kita kembali ke cerita politik. Saya masih penasaran dan ini memang kembali kepada laptop, ke tema kita ya. Apa yang mendorong seorang Iqbal terjun ke dunia politik ini? Walau tidak meninggalkan bisnis ya. Yang mendorong. Apa yang membuat daya tariknya itu apa gitu? Daya tarik itu saya perlu tempat bagaimana saya bisa mengayomi kawan-kawan yang ada di KNPI. Gitu. Dan bisa memiliki suara. Kalau kawan-kawan datang ke saya tidak punya wewenang, tidak punya power. Contoh seperti ini, bang, tolong bang rumah kami ini hancur seperti ini, ada keluarga seperti ini. Kan cuma bisa ngadu misalnya ke senior di DPR atau ke Kadis misalnya. Tapi kan kita tidak punya power bahwa bisa betul-betul barang ini selesai gitu loh. Bagaimana tempat hanya untuk mengayomi. Saya satu pun bisnis tidak ada di Jambi. Iya ya. Tidak ada di Jambi. Banyak di Kalimantan saya dengar gitu. Nah, kalau nanti saya bang bisa tanya. Iya, makanya susah kita ketemu ya. Jadi saya perlu itu, bang. Saya perlu tempat wadah. Jadi orang itu bisa mengadu saya bisa bantu semampu mungkin. Iya. Jadi terjun ke politik ini apa karena juga ada terinspirasi dari keluarga, dapat istri, keluarga orang politisi semua? Karena niat maju ini memang pada saat di awal KNPI, ya kan karena di KNPI kan kawan-kawan ini kan kawan-kawan pemain politik semua. Gitu. Iya. Kalau orang tua gimana? Orang tua saya tidak ada. Tidak ya, murni bisnis juga ya kan. Orang tua saya juga dulu terjun di politik silamu tonton 2005 pada saat beliau masih kerja di WKS. Dari itu bantu Pak Andi Nuzul karena teman dia kan. Hari itu tidak dapat.
ya sudah tidak ada di situ lagi. Iya, Cuman iya. beliau mendukung apapun itu. Iya, iya, iya. Oke, nah ini kita lebih menjurus ini lagi nih. Baliho sudah di mana-mana. Jumlahnya luar biasa banyak. Ini mau kemana arahnya? Sebelum itu dijawab, saya mau tanya dulu sedikit. Kan PAN ya? PAN. Kenapa milih PAN? Kenapa tertarik dengan PAN? PAN ini saya ini tertarik. Jadi awal masuk PAN ini adalah pada saat saya di Asian Para Games. Jadi ketua itu adalah Raja Sabta Oktohari. Beliau itu wakil ketua PAN zaman itu. Jadi saya gabungnya itu karena sering ikut beliau. Nah, Memang sudah mulai di DPP ya. Dari Jakarta sering ikut beliau, lalu berangsur di sini. Dan saya melihat PAN ini adalah partai yang kalau setingkat nasional partai yang menengah dan juga tidak banyak gonjang-ganjing internal ataupun tenang-tenang saja lah. Dan kesempatan lebih banyak di dalam situ dalam berkarir politik. Menurut Gitu saya ya. seperti itu. Iya, iya. Oke, nah sekarang mau jadi calon anggota legislatif kota atau provinsi? Atau jangan-jangan DPR RI? Karena di situ kan tidak dicantumkan. Jadi saya tuh setiap mengeluarkan baliho baru atau yang lain, itu betul-betul saya tulis, misalnya baliho saya 5x10 ukuran ya. Iya, iya. Itu dalam 500 meter apa yang mereka lihat pertama. Iya, iya, iya. Masuk ke 300 meter kemudian mobil, apa yang lagi bakal dia lihat. Sudah disetting Saya setting sampai seperti itu ya. itu. Pakai konsultan. Udah bang, karena basic Basicnya ini dah, masih di iya, situ. Dan itu emang orang desain saya capek bang. Kalau Iya. ngurus kayak gitu, revisi bang, revisi. Saya tidak suka seperti ini, revisi. Iya. Bagaimana sistemnya nggak menonjol, nama nggak menonjol. Tapi kalau dengan desain saya itu cuman foto, nama yang besar. Nah Iya, itu yang saya buat. Iqbalinus ya. Jadi awal kemarin saya nulis Namo semua muncul, cuman kota Jambi di situ. Iya, Lalu berangsur lagi beberapa bulan kemudian kan udah mulai muncul tuh. Tujuannya ke sini sudah bentuknya, udah ada pakai logo partai banyak. Gitu ya. Nah, dia berangsur di sini lagi sudah bentukan bahwa kemana arah selanjutnya lagi. Jadi jumlahnya sampai hari ini udah berapa itu? Jumlah tuh sekitar 5.000-an. Sudah 5.000. Pantaslah penuh kota Jambi. Udah berapa banyak biayanya Tapi itu kan? itu saya buat, kenapa bisa sampai ke dalam? Memang saya panggil beberapa, misalnya saya masang misalnya di daerah Mayang atau Mayang Ujung atau 16. Itu emang orang di 16 tersebut yang memang daerah situ tinggal. Itu yang saya panggil untuk masang di situ. Nah, jadi memang langsung orang itulah yang masang yang tinggal daerah-daerah sekitar situ. Iya ya. Berarti sebegitu pentingkah arti baliho bagi seorang Iqbalinus dengan jumlah yang banyak itu? Saya rasa itu sebagai salah satu Strategi. untuk orang mengetahui secara langsung. Iya, iya. Setidaknya bikin penasaran dulu. Iya, bikin penasaran dulu lah. Jadi bertanya siapa gitu kan. Dan juga meningkatkan bahwa anak muda ya harus mampu memperlihatkan dirinya. Iya. Karena pada saat anak muda dan mempunyai pemikiran yang cemerlang, tidak duduk di legislatif. Di legislatif akan penuh-penuh dengan orang-orang yang tidak mempunyai pemikiran yang cemerlang. Nah, itu poinnya di situ tuh. Poinnya di situ. Jangan sampai ini diisi oleh orang-orang yang rentan dengan pengalaman, hanya berkecimpung di daerah-daerah situ-situlah, Iya. tidak ada pernah keluar Jambi. Iya. Jadi ya pikirannya itu inside of the box, dalam box lah pemikirannya lah. Dan bisa mengambil pemikiran yang apa terjadi di luar sini, apa pembanding, studi bandingnya gitu lah. Iya. Nah itu yang saya harapkan anak muda ini kan pasti hobi sekarang, ada yang kuliah di Bandung, ada yang di Jogja. Artinya kan banyak hal yang tidak ada di Jambi itu ada di Jogja misalnya. Contoh pemikiran seperti itu kan harus ini terafiliasi, harus diaplikasikan ke depannya. Nah, tidak telat bang dengan dia ngomong di luar, karena keputusan itu ada yang di eksekutif sama legislatif. Iya, iya, iya. Dan itu yang salah satu membawa saya ke sana. Ditambah lagi dengan di KNPI ramenya pengurus, tidak telat dengan pribadi terus bang. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya nih, mau ke provinsi, mau ke kota, kita rehat sebentar. Kita minum dulu. Nah, kita makin mengerucut ini. Saya tidak tahu lah seperti apa konsepnya. Ada 3 konsep dasar dalam strategi pemenangan untuk bagi calon anggota legislatif. Ini yang saya baca dari banyak referensi, entah benar atau tidak itu. Pertama, intelektualitas, integritas, dan tas. Menurut seorang Iqbalinus, mana yang lebih penting dari 3 itu? Sebetulnya kan ada gini bang, ada primer. Tas maksudnya ngerti kan? Maksud saya itu
Uang. Nah, Ya. ini kan Kos. itu kan kita kan ada primer, sekunder, sama tersier lah istilahnya. Oke. Nah, jadi kalaupun ada orang isi tas, tidak ada intelektual, Percuma. percuma. Tapi bagaimana dengan anggota legislatif yang mohon maaf ya, dan itu sudah pernah terjadi sampai hari ini pun ada yang low quality, intelektualitas, integritas, tapi duduk, bahkan bisa beberapa periode. Karena ada sistem yang dilakukan orang itu adalah pendekatan yang sangat humanis lah. Pendekatan itu contoh lah, kita sebut misalnya Pak Abdullah Sani. Pak Abdullah Sani itu cukup dengan 2 taribik selesai. Ya, Karena- tapi dia integritas dan Betul, intelektualitasnya juga tinggi. juga tinggi, betul. Iya. Aku saya bilang tadi dengan 2 tersebut deh selesai urusan dengan beliau Iya. tanpa urusan nomor ketiga. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Ini juga terjadi karena adanya di demokrasi tersebut. Ya, kajian kita ini kan kajian fenomena yang kita lihat seperti ini. Makanya sekarang banyak partai berbicara terbuka atau tertutup. Iya. Kalau sempat barang ini terjadi tertutup, hal itu jauh berkurang. Bukan saya bicara mendukung dengan bakal terjadi tertutup pemilihan legislatif nanti. Iya. Kalau tertutup kan hal yang kita sambung untuk nomor 3 tadi mengecil, Mengecil. sangat mengecil. Ya, memang seperti itu bakal jadinya. Tapi itu juga mengecilkan tingkat orang berinteraksi dengan masyarakat. Iya. Jadi ada plus minusnya dari yang coba dilakukan hal tersebut. Ya, kita nih diskusi ya. Salah satu katakanlah keikutsertaan Dori by Interview ini membantu masyarakat mengenal calon-calon pemimpin mereka kan. Betul. Calon-calon anggota dewan mereka ini kan. Nah, mudah-mudahan dari sini masyarakat bisa melihat, menilai, dan mudah-mudahan ini tertarik memilih gitu kan. Oke, ini belum nyambung dari tadi ini. Provinsi, kota, atau wali kota? Saya insya Allah Step by step. maju di provinsi Dapil Kota Jambi. Maju di provinsi untuk Dapil Kota Jambi. Dapil Kota Jambi. Oke. Sampai di situ, karena ini harus kewajiban partai. Ya. Kalau insya Allah ada peluang pun maju di Pilwako, itu melihat nanti Setelah pileg. pileg nanti. Karena kan ada jenjang waktu sekitar 6-8 bulan nggak salah. Ya, siap-siap yang di bawah Iqbal nanti. Dan itu juga kan namanya kerjasama dalam partai. Ya, hampir semua partai sekarang kalau calon kepala daerah mau nyalon harus ikut pileg dulu. Harus pileg dulu. Iya, supaya kursinya tidak hilang. Nggak hilang. Iya. Dan suara partai aman. Semua diapal, Aman. kan? Iya. Ke provinsi ya. Ke provinsi. Dapil Kota Sekarang PAN di provinsi baru 1 kursi. Jambi. Satu kursi. Satu kota. Untuk kota Dari kota 1 kursi. Bang Rusli. Bang Rusli, Iya, Kamar Siregar. Berarti targetnya kota nanti berapa kursi? 2 kursi. 2 kursi. 2 kursi target. Target ya. Target 2 kursi. Setidak-tidaknya unsur pimpinan dapat lah itu Insya ya. Allah lah. Karena kita menargetkan beberapa tempat seperti Tanjabar-Tanjab Tim itu bisa dapat 3 kursi mungkin. Batanghari Muaro Jambi 2 kursi. Dan beberapa tempat-tempat yang lain. Sekarang ini sebetulnya kita dengan Demokrat itu hanya selisih beberapa suara dengan jumlah kursi yang sama. Jadi jumlah kursi dengan Demokrat itu kita sama, cuman kalah jumlah suara. Makanya kita tidak pimpinan. Iya, Demokrat yang iya. pimpinan. Oke, tadi sudah disinggung sedikit. Saya tidak lagi berandai-andai nanti kalau Iqbal duduk ini sebagai anggota legislatif DPRD provinsi. Apa yang ingin dilakukan pertama kali? Pertama yang saya lakukan. Nah, Ada 2 sih sebetulnya. Ini hal yang penting yang sangat berkesinambungan. ya katakanlah nih visi misinya ya. Kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan. Pendidikan, saya akan buat beasiswa per 1 kelurahan 1 orang. Untuk Mengusulkan ke pemerintah seperti itu. Nah, dan ini mungkin hal yang bisa saya lakukan jauh kalau saya duduk di 1 kelurahan 1 orang. 1 orang. Nah, dengan syarat misalnya orang itu minimum 2 tahun sudah tinggal di daerah tersebut. Selama ini pernah enggak itu ya? Melalui program apa gitu? Enggak ya? Nah, kalau Bang belum pernah dengar berarti kan belum pernah tuh. Iya, oke. Terus Dan saya juga tidak mau ini dipakai karena banyak dekat dengan saya atau anak-anak pejabat yang ngambil program tersebut. Program ini saya buat bagaimana orang ini kita sekolahkan, kita kuliahkan, tapi dengan kita bertanda tangan bahwa pada saat dia selesai, dia bekerja untuk pemerintah. Ada semacam kontrak lah. Kontrak. Dan ini zaman Habibie dilakukan. Iya. Zaman Habibie dilakukan seperti
Ikatan Alumni Habibie itu kan Iya, ada tuh. iya, Itu orang-orang yang dibiayakan oleh pemerintah, itu kembali ke negara, Iya, bantu dan pemikiran. Karena kita butuh hal-hal seperti itu. Satu kelurahan satu. Satu. Nah, itu di Kota Jambi. Itu target besarnya. Mungkin mulainya Khusus nanti untuk S1 ini ya. iya, mungkin awalnya mungkin per kecamatan dulu misalnya, selanjutnya baru bisa per kelurahan, bisa seperti itu. Iya, Nah, iya. dengan gitu kita menjaring dan orang tuh memiliki rasa ingin berlomba gitu loh. Wah, dalam kelurahan aku siapa lah paling pintar lah, aku paling pintar berarti dalam sini. Oke, Itu kan pendidikan menggugah. seperti itu, peningkatan sumber daya manusia manusia. melalui pemberian Beasiswa. beasiswa. Efektifkah beasiswa itu selama ini kalau di daerah? Saya kurang ini sih, Bang. Kurang jarang, hampir tidak pernah ketemu orang yang ini. Iya kan? Dapat beasiswa, lalu memang mereka bekerja untuk di pemerintah daerah ataupun pemerintah kota ataupun di Pemprov juga jarang saya nengoknya. Iya, iya, iya. Ya memang sebagai tenaga ahli punya pola pikir gitu loh, yang bisa memfilter. Oke. Nah. Kenapa tidak ada berpikir begini? Ini kita namanya lagi-lagi diskusi. Kenapa tidak berpikir menciptakan lapangan pekerjaan? Karena sumber daya manusia di Jambi ini kan cukup bagus ini, banyak, bahkan banyak pengangguran sekarang. Ini, Bang. Kenapa kita memiliki banyak pengangguran? Ini kita bicara ruang lingkup besarnya Indonesia. Karena yang ribet-ribet ini kita lihat di Morowali. Kayak baru kita ngomong kenapa sampai ke Jambi pembicaraan ini. Di luar negeri, syarat orang untuk lulus ini adalah magang, internship. Kita harus internship, kita kerja di sebuah perusahaan. Iya. Kita mendapatkan sebuah pressure loh. Kerja cepat, ABCD bangun, harus selesaikan, bentuk seperti ini, tugas harus selesaikan. Kita tidak, Pak. Kita itu syaratnya adalah KKN. Iya, 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 iya. Jadi pengalaman pressure kita kerja, etos kerja kita itu tidak dilatih pada saat kita selesai dari kuliah. Oke. Itu salah satu faktor kenapa tenaga kerja ini banyak pengangguran. Iya, iya, iya. Orang berpikir seperti Karena tidak siap kerja. karena kita tidak siap kerja, Walaupun IP-nya tinggi. walaupun IP tinggi. Karena apa? Kepintaran orang akan kalah dengan etos kerja yang orang miliki. Kalau gitu ada kekeliruan di metode pendidikan sebenarnya. Di zaman Nadiem kan udah dimulai, oh. Iya. UGM kalau salah ada ITB yang menggunakan sistem internship. Iya, iya, iya. Kenapa seperti itu ya? Karena Nadiem kan lulusan dari luar juga. Iya, iya. Memiliki pola seperti itu. Memang agak kejam yang internship di luar tuh, jujur lah. Iya, iya, iya. Agak kejam itu kan kita pressure. Setumpuk ini harus selesaikan. Dan itu setelah kita dari situ, etos kerja itu muncul. Dan rata-rata orang yang kuliah, sekolah di luar negeri itu sambil kerja, Bang, siang. Iya, iya. Atau malam nih, 3 jam kerja di restoran. Saya pun menjalankan hal tersebut di restoran kerja, ada menyuci piring, ada seperti ini. Itu muncul, Bang, dari sejak dini. Iya. Kita ini memiliki sebuah sifat, wah, anak paling gaya lah, paling keren lah datang ke kampus. Nah, ini yang membedakan etos kerja kita tadi. Dan Kalau ada mereka gengsi. sejak di dunia Sejak- pendidikan di sejak kampus pendidikan sudah itu. sudah seperti masuk ke dunia kerja Iya. gitu kan. Banyak kerja part time namanya kan di sana kan. Iya, Yang bisa part-time. kerja 3 jam dalam sehari. Nah, itu memang etos kerja orang tuh standar yang tinggi. Iya, berarti di sini yang tenaga siap pakai ini Tenaga yang siap masih- pakai kita yang kurang lah. Itu karena seperti itu, karena membiasakan hal-hal seperti itu. Iya. Jadi pada saat keluar, kita bisa berhitung S1 itu berapa banyak orang pengangguran Iya. sekarang. Saya juga berharap sih sebenarnya dengan kawan-kawan yang duduk di DPR, yang hari ini masih duduk di DPR provinsi, ini kan yang maupun di kota kabupaten, bisa memberikan kontribusi pemikiran atau kebijakan apapun mengatasi masalah tenaga pengangguran yang cukup banyak di Jambi. Terlepas itu dampak dari pandemi Betul. COVID, tapi memang sebelum COVID pun tenaga pengangguran itu sudah banyak. Dan yang lebih tragis kalau menurut saya sekarang ini, banyak anak-anak tercover menjadi tenaga honorer di pemerintah yang, maaf ngomong ya, gaji itu tidak sepadan dengan jam kerja, dengan apa yang dia kerjakan. Nah, mungkin ini perlu dicari win-win solutionnya seperti apa. Itulah, kita tuh terlalu enak dengan sebuah kebiasaan. Iya. Terlalu nyaman gitu, nah udah dapat segini beda istirahat itu 5 jam itu, Bang, posisinya gaji honor 1,5 ada, Bang, mungkin Iya, iya. itu kan. Ah. Wah, rokok beda lu berapa. Iya. Nah, jadi kita tuh nyangkut dengan hal-hal yang seperti itu, nyangkut dengan kemalas-malasan, kayak enak-enakan. Tapi memang peluang itu cuma itu adanya sekarang ini. peluang cuma ada itu, Bang. Pemerintah malah mendapatkan keuntungan besar di situ dengan gaji yang sedikit, minim,
tapi bisa mengcover pekerjaan kan banyak. Kan sebetulnya tidak masuk akal dengan dana yang dihabis untuk S1 dan yang lain. Malah saya sudah pernah ngomong di Unja, saya beberapa kali ngomong bahwa lakukanlah, kita banyak BUMN di provinsi Jambi ini, salah satu universitas, MOU lah dengan mereka bahwa harus ada internship beberapa tempat. Gunakanlah BUMN, BUMD. Internship kan juga orang tuh tidak dibayar internship tuh. Itu salah sebagai pengganti KKN lah sebetulnya. Tapi kan mereka dapat ini bang, sebuah pengalaman. Iya. Orang yang malas bang rekrut kita tuh. Saya ngomong dengan kawan-kawan di Sulteng pada saat itu, Sulteng Sutra. Apa kok orang luar bisa masuk? Apa yang bisa orang S2 kita? Kadang-kadang megang Excel, kadang kacau masih. Nah itu yang menjadikan ini, menjadikan orang karena memakai tenaga dari luar. Tidak salah orang tuh sebetulnya, salah di kita kadang-kadang tuh. Nah, lagi-lagi mindset. Lagi-lagi mindset. Nah, kita sibuk buka lapangan kerja. Apa yang bisa kita buat gitu nah? Orang berpikir seperti itu. Ya, pola pikir lulusan luar dengan sini itu memang beda. Mungkin itu salah satu bedanya dengan kawan-kawan. Nah, MOU itu kan bisa dilaksanakan, berapa banyak BUMN, ada PTPN, ada di sini banyak, Pertamina. Kasih mereka, misalnya nih bagian geologi, dia kerja di Pertamina, bukan kerja di internship, dia bagus baru tarik. Kesempatan itu harus dibuat. Itu kalau pendapat saja, tapi kan banyak emang pendapat yang berbeda-beda lah posisinya. Oke, tadi sudah ke DPRD provinsi, bukan kota ya. Bukan kota. Kita silang lah itu kan. Kita cross berarti targetnya DPRD provinsi. Betul. Tidak membaca peluang untuk Kota Jambi? Peluang. Pilkada 2024, Pilwako? Membaca lah peluang tersebut. Seperti apa bacaannya sekarang? Sih sebetulnya lebih fokus ke DPR provinsi. Karena seperti ini, kalau sekarang ini yang maju ke pileg ini kan seperti tawuran. Ratusan orang akan maju ke provinsi. Selesai di bulan 2 pemilihan, itu kan sudah terfilter. Yang jadi cuma sekian orang. Lalu situ sudah orang mau mulai lagi untuk kampanye ke Pilwako. Nah, maksud di Pilwako kan itu banyak nanti orang, paling 10 misalkan yang banyak sudah. Iya, intinya kalau memang ada peluang kenapa kalau tidak ada peluang, gitu kenapa ya? tidak, betul. Jadi wakil mau enggak? Semua tergantung, semua takdir. Berarti elastis ya? Elastis. Tidak mesti kan ada juga tuh kawan kita kan. Saya enggak mau kan ada nomor 1 kan gitu kan. Semua elastis lah. Elastis ya. Jangan pula ngomong kayak itu tiba-tiba nomor 2. Enggak tiba-tiba nak maju. Iya. Kunjungan ke HAR kemarin? Silaturahim. Ada deal-deal politik sudah mungkin? Ada tawaran barangkali untuk jadi wakil? Silaturahim lah semua. Silaturahim ya. Nah, ini sepertinya Pilwako 2024 warnanya beda nanti. Dan juga sebelum itu kan 2 hari atau 3 hari yang lalu saya juga dengan Bang Maulana di Bakung Jaya. Ada di sana silaturahim juga. Itu doa bersama menyambut bulan suci Ramadan. Bakung Jaya dengan Bang Maulana di sana. Banyaklah berkomunikasi. Ikut beliau safari Ramadan, sekarang kan padat tuh safari Ramadan. Iya, cuman saya safari juga lah. Itu ya. Masing-masing lah. Nah, kembali ke menjelang pemilu ini. Tentu sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Ya. Seperti apa Iqbal Yunus melakukan itu? Ini sama dengan halnya yang lain, turun bertemu dengan warga, keluhan mereka seperti apa, dan lalu keinginannya juga seperti apa, gitu lah. Berarti sudah ketemu masyarakat, sudah mendengar ya? Sudah mendengar, dan tidak muncul gitu di survei-survei orang ya. Dari hasil bertemu dengan masyarakat, kemudian melihat apa yang dirasakan saat ini, menurut seorang Iqbal Yunus, Kota Jambi itu hari ini tuh seperti apa? Atau bagaimana? Banyak saya ketemu dengan mereka ini tentang kesehatan posisinya. Kesehatan. Karena tipikal Indonesia ini tipikal orang ini, Bang. Mungkin saya sampaikan tadi. Kita ngomong Indonesia, Bang. Dan ini kan mencakup juga Jambi posisinya. Iya. Orang yang sangat santai. Sama dengan BPJS. Iya. Rata-rata orang kita tidak mau BPJS. Padahal orang sakit baru sibuk ngurus BPJS. Iya. BPJS 35.000 per bulan. Nah, tapi biaya-biayanya, lu baru sakit baru sibuk ngurus BPJS. Ya banyak faktor sih sebenarnya. Betul banyak faktor, Bang. Tapi kan saya rasa lah dengan 35.000 itu sudah sangat minim lah hal tersebut, Bang. Dan juga kan itu karena kebiasaan orang kita, Bang. Yang hal dia rasa aku udah sakit, aku udah sehat be. Lalai ya. Lalai. Nah, bagaimana sama-sama saya sampaikan ke mereka, saya bilang
Di Kota Medan itu bisa orang berobat gratis kok, hanya bawa KTP. Saya bilang. Nah, apa yang ingin diperjuangkan nanti di DPR provinsi? Kalau DPR, Bidang kesehatan. kalau di DPR provinsi bang, pastinya kesehatan itu kan kita hanya memberikan pendapat gitu. Karena kan keputusan habis itu di eksekutif. Ya, kalau masalah BPJS segala macam itu kan sudah ya sangat normatif, dan itu sudah berjalan. Harus ada gini bang, harus ada memang. Adakah sesuatu yang paling urgent untuk Kota Jambi? Misalnya nih, menambah tenaga dokter atau mungkin puskesmasnya kurang atau apalah. Puskesmas pastinya, kedua posyandu dan juga memang di sini orang-orang yang berkompeten yang kita kasih. Dan yang ketiga juga adalah bagaimana kesehatan ini gratis untuk seluruh warga Kota Jambi. Dan ini bagaimana cara pun harus bisa, karena PAD kita besar. Harusnya dengan kesehatan ini kita bisa mengcover. Atau kalau dibuat skemanya bahwa untuk kelas sekian sampai kelas sekian kita gratiskan orang-orang yang sangat membutuhkan kesehatan. Itu gratiskan, jangan kita bebankan lagi. Kalau memang 32.000 itu sangat berat untuk mereka, kita gratiskan hal tersebut. Dan juga terutama tentang pajak. Pajak itu misalnya untuk orang-orang yang tidak mampu, kayak perpindahan tanah ahli waris. Kita bisa filter, jangan semuanya kita ambil pajak, karena pajak itu kan mahal bang. Kalau ngikut, itu gini bang, ada kita punya tanah di pinggir jalan besar, sepetak lah cuman ini nih. Kita ini orang kurang mampu, orang tua kita meninggal, lalu mau pindahkan ke kita. Nah pindahkan ke kita beda sanggup bayar pindah ahli warisnya tuh. Nah dari situ harus ada filter juga yang dibangun. Jangan sampai orang yang dekat dengan penguasa, pajaknya bisa dikecilkan. Yang semakin orang ke bawah, semakin saro pajaknya. Sama kayak UMKM, sedikit bangun ini izin-izin nggak bayar pajak. Belum lagi orang berkembang lah, habis pula di situ buat perusahaan. Hal-hal itu yang saya harus filter ke depan. Karena saya mendengar pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu yang utama. Karena kalau dari itu bang sama beda sama juga gitu. Kenapa tidak dibalik makin berkurang orang ke rumah sakit? Artinya sehat semua. Saya baca kalau di Jepang artikel-artikel itu ya, walaupun tidak pernah ke Jepang. Pemerintahnya di sana malah berusaha bagaimana dari hari ke hari orang berkurang ke rumah sakit. Ini gini, kalau kita bandingkan dengan Jepang. Kalau Indonesia malah menyediakan rumah sakit sebanyak-banyaknya, dokter sebanyak disuruh sakit berarti. Karena gini, pertama itu dari makan lah. Pola hidup ya. Pola hidup makan. Iya. Kita nih kalau beda lah. Kita tidak ada cabai, udah tahu. Nah, kan udah tahu ya. Kalau kita ada cabai itu udah sama makan. Iya. Dia tidak makan durian, kita makan durian. Kita makan durian banyak. Iya. Kalau bisa rendang tuh 2 bulan dimasak, baru dimakan kita makan. Itu kadang-kadang itu hal yang seperti itu yang membuat kita tuh sakit. Sedangkan orang tuh dihitung bang. Ikannya sekian, ini apa omeganya ini sekian, nasinya ini benar-benar ditakar sekian, ada takarannya, baru mereka makan. Makanya dia bisa meletakkan obat herbal paling nomor 1 ketimbang obat-obat ini. Diabetes, tidak cepat. Ya, kan? Karena kan di nasi kandungan orang itu bang, gulanya sangat dikit. Di nasi orang tuh. Iya. Dikit tuh gulanya panas-panas pula makan. Sama rendang, sambal calu, mulai tuh. Kalau di kampung-kampung itu malah makan nasi pakai teh manis ya. Pakai teh pula kan, karena ya itu, karena yang mana elok menurut enak lah nih. Karena enak sekarang, enggak tahu ada enaknya. Jadi esok kita bandingkan hal kayak gitu. Lebih bagus. Ya. Kita siapkan bela. Iya, kita cerita politik lagi nih. Politik itu memang sangat dinamis dan tidak tahu arahnya nanti seperti apa, makin hari makin mengerucut. Andai kata kalau tadi ke DPR provinsinya sudah nih. Andai kata Iqbal Linus ditakdirkan menjadi wali kota. Apa hal pertama yang ingin dibenahin Jambi ini? Jambi pertama, Pak. Cerita pendidik kesehatan sudah tadi, oke. Dan kedua, infrastruktur barangkali atau apa? Semeraut kabel yang ada di kota Jambi. Benar. Itu akan insya Allah harus dibuat di bawah tanah semuanya. Tidak ada lagi kabel di atas. Tidak ada kabel di atas. Iya. Karena Jambi ini berpikir bagaimana mengindahkan sebuah kota lagi. Karena infrastruktur saya sampaikan sudah berjalan dengan sebaik mungkin infrastruktur. Tapi itu kan terkait dengan masalah koordinasi lintas sektor. Nah ini yang kadang-kadang rumitnya. Ketika hari ini sudah ada penanaman kabel optik, besok datang lagi bongkar, nanam kabel lain lagi gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang bongkar pasang ini
Pasti nanti ada ini bang. Semua itu kan pasti ada bagaimana cara mengaplikasikannya semua. Karena kita ini bang, jujur, Bang, saya bicara banding dengan luar ya, karena saya di sana. Kita di sini masih itu pakai 3G signal kita 2009 di sini. Saya di luar negeri sudah 5G. Kita 5G barulah tahun ini. Artinya ada hampir sekian puluh tahun. Semua ini mengadopsi di sana. Itu yang saya tangkap. Seperti kita pajak di Kementerian Keuangan. Bisa itu dilakukan kabel semuanya, listrik, Bisa. telepon ya. Bisa. Itu Bawah tanah semua. Bawah tanah semua. Besar dong modalnya itu, bakal bongkar semua itu. Berarti harus kita bikin saluran yang lebih. Kalau dibiarkan seperti ini, di atas Akan kabel terus sembraut. semua. Dan yang terjadinya listrik kebakaran itu kan arus pendek terjadi. Benar. Pecah trafo di atas dan lain-lain hal tersebut. Kenapa? Petir dan lain-lain. Oke, itu pertama. Yang lain, parkir misalnya. Parkir Ancaman juga seperti ini nih kayaknya kota Jambi ini. Lahan parkirnya tidak ada. Ya itu nanti dibuat seperti ini, Bang. Karena kan kita harus mengetahui lahan parkir ini di sebelah mana gitu nah. Apakah tujuannya misalnya, contoh lah. Di badan jalan ini banyak. Karena gini, Bang. Kita contoh misalnya, ini tergantung tempat nih yang Bang bicara. Kalau kita bicara misalnya GOR, ada parkirnya sudah ada tempat. Oke. Nah itu kan kalau sebuah pembangunan sebuah gedung, berarti kan harus ada dengan izin tersebut. Bagaimana realisasi pembangunannya atau izin membangun bangunan IMB tersebut. Berarti dengan segini bangunan untuk 10.000 orang, tidak mungkin parkir hanya untuk 100 mobil. Itu kan dari tempat pengolahan izin nantinya. Iya, kalau di kantor-kantor pemerintah atau kantor swasta barangkali mereka sudah punya lahan parkir ya. Tapi sekarang nih ruko, kemudian termasuk yang di pasar Lamo itu, orang Jambi bilang pasar Lamo itu kan. Nah, ini kan ancaman tuh, lahan parkir tidak ada. Saya berharap para calon wali kota ke depan punya sudah pemikiran tuh itu, konsepnya seperti apa, membuat lahan parkir dan satu itu. Oke. Yang kedua, ini kan pasar Lamo ini juga makin lama makin hilang, makin ditinggalkan. Sementara ini sejarah awal kota Jambi itu di situ. Nah, bagaimana merekonstruksi kembali sehingga ini tetap bertahan menjadi pasar yang lebih bagus, lebih modern lagi. Beberapa bulan yang lalu kan ada tuh adik-adik juga, mereka juga ada di KNPI yang buat Jambi Net Market ya. Oh iya. Salah satu juga bagaimana bahwa bisa loh kita pakai itu daerah untuk menghidupkan kembali. Nah tapi kan bagaimana ini sebetulnya tentang bicara berubahnya peradaban. Kalau kita bicara zaman dulu belum ada Tokopedia, belum ada Shopee dan lain-lain tersebut. Lalu muncullah tersebut. Sekarang bagaimana kita membuat ini adalah tradisi. Kita kan sekarang buat itu tradisi. Nah sekarang apa sih yang mau kita bentuk di situ? Apakah itu dijadikan dengan UMKM, pusat oleh-oleh, ataukah dengan soalnya hal yang sama di situ bisa dibeli orang dengan lebih cepat, tidak perlu ke situ, harga bisa lebih murah. Kan sekarang bagaimana memikirkan hal tersebut? Sama dengan hal dulu pada masuk ojek online masuk, kita menolak. Tapi mau kita harus terima hal tersebut. Dan hari itu menjadi kebutuhan. Itu menjadi kebutuhan. Nah kalau kita tidak merubah hal tersebut, peradaban tersebut, jadi kita tertinggal. Bagaimana itu membicarakan hal tersebut dengan orang tersebut. Kalau saya sih prosesnya harus seperti itu, Bang. Dan masalah parkir itu di mana-mana bisa, Bang. Kalau benar GBK itu kan sebetulnya tidak bisa nampung parkir lagi, Bang. Sebesar itu. Jadi mereka buat itu beberapa lantai, memang untuk parkir. Dan di beberapa negara maju, parkir itu mobil itu masuk lift. Naik lantas turun seperti ini. Dan itu sudah bisa. Kalau memang dibutuhkan gitu loh. Kan untuk mengatasi lahan yang sempit tadi. Ya, saya berpikirnya gini, jangan sampai kota Jambi yang Lamo itu makin lama makin tertinggal. Sementara kita di samping ini tetap lestari, juga pedagang-pedagang di sana juga bisa hidup, bisa makmur gitu. Nah, sampai hari ini saya belum melihat strategi apa yang harus dilakukan. Apakah ini karena mungkin ruko-ruko di sana atau toko-toko di sana dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, pemiliknya gitu kan, nggak tahu lah. Tapi setidaknya calon pemimpin ke depan, wali kota ke depan harus sudah memikirkan konsep itu sebenarnya. Tapi kalau di situ, Bang, saya nengok ya. Kalau rame terus lah itu tuh. Iya, tapi parkir apalagi hari-hari libur kan susahnya minta ampun. Parkir menjadi suatu persoalan. Dulu kan tidak sebanyak sekarang kendaraan. Dan juga ruko bertambah. Iya, betul. Tapi
itu harus ini juga bang, diperhitungkan berapa jumlah sih yang parkir di situ. Jangan sampai kalau kita menggunakan sudah transformasi ya, itu kan transformasi itu jadi. Kalau kita buat bangunan, orang parkir itu transformasi. Artinya orang yang parkir di bawah itu tidak sebanyak itu pendapatannya dengan menggunakan sistem tersebut. Nah itu harus juga kita pikirkan di situ. Jangan sampai itu memotong pendapatan orang-orang yang ada di situ kan. Oke, panjang cerita kita ini. Panjang. Iya, asik. Ini isinya daging semua ini. Dengan anak muda yang punya wawasan, punya intelektualitas. Ya. Kita kembali ke pemilu. Oke. Tadi kan sudah saya pancing itu. Integritas. Nah, Apa tadi? Termasuk yang terakhir pas. Artinya uang. Nah, sekarang di mata seorang Iqbal, seberapa penting money politik itu hari ini? kita kalau bicara ini bang, bicara money politik, itu dianggap orang adalah hal yang ini. Tabu. Dibilang hal tabu, tapi dibilang juga ada rezeki 4 tahunan. Itu bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Multiplier efeknya. Multiplier efeknya. Maksud saya ini bagi pelaku nih, bagi kontestan ini. Seberapa penting money politik itu? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena apa bang? Posisi ini terjadi gitu loh. Banyak terjadi. Sangat banyak terjadi. Bahwa udah bergerak BCD full ke sana. Ini tipikal masyarakat kita yang masih on progress gitu loh. Iya. Karena apa bang? Kalau tidak dibentuk seperti ini, ada beberapa orang yang tidak bisa untuk mendapatkan hal tersebut. Banyak orang yang tidak pernah kita kenal, tiba-tiba jadi. Iya, benar. Tapi ini bukan kos politik ya, bukan biaya personal tim, bukan termasuk pembuatan segala macam atribut itu tadi. Dalam hal saya katakan saja membeli suara rakyat. Di mata seorang Iqbal hari ini itu penting nggak lagi? Saya itu bilang tidak penting. Tidak penting lagi? Tidak penting lagi. Karena apa? Masyarakat bisa menilai. Berarti masyarakat sekarang sudah cerdas? Sudah cerdas, sudah bisa menilai. Seberapa cerdas masyarakat sekarang melihat? Karena saya melihat pemilu 2019 masih menghasilkan produk yang mohon maaf ya, tidak bagus-bagus amat. Saya sudah itu. Sekarang media sosial itu sangat booming. Nah, kalau kita kembali ke 2019, kita masih mulai kan? Mungkin belum ada punya Facebook pada saat itu kan. Kita baru mulai. Sedangkan itu sekarang menuju 2023, 2024, masyarakat sudah dahsyatnya media sosial. Sampai kadang berita hoax pun mudah mereka terima. Iya. Karena itulah media sosial. Nah, dari sekarang mereka bisa menilai. Wah, siapa orang nih? Dicek nih misalnya. Siapa orang? Nggak tahu siapa orang ini mungkin kan. Orang udah bisa memfilter, terutama kita di kota. Berarti money politik memberikan sesuatu ke masyarakat itu masih penting hari ini? Tidak lagi? Kalau menurut pandang saya tidak penting. Tidak penting karena lagi. masyarakat sudah bisa memilah. Berarti para calon legislatif sekarang harus percaya diri dengan kemampuan dia. Dan bagaimana dia mengekspor dan sosok dia sekarang ke masyarakat. Dan dia harus memperlihatkan, misalnya si A mau maju, si A harus perlihatkan ke masyarakat bahwa saya ini apa yang saya akan perbuat, keseriusan saya sampai mana. Banyak orang bang ngomong ke saya, pasang baliho banyak di mana-mana. Indo entah apa masang-masang macam itu. Kalau tidak ada pasti Indo tidak ada punya kekuatan seperti itu. Tapi saya bilang ke orang-orang, saya serius mau maju di DPR. Keseriusan saya siap. Saya sudah nebar untuk. Tapi nanti tidak nyiram. Serangan pajar gitu. Tidak bang, karena seperti ini. Ada tawaran lain ya, konsep-konsep ini tadi ya. Karena saya bicara ini, keseriusan saya adalah pada saat saya jadi. Iya. Keseriusan saya sebelum jadi, saya sudah tebar ini semua. Dengan jangka masih 2 tahun lagi, tahun lalu bang, itu saya nyebar. Berubah hal tersebut memang susah. Tapi kalau tidak memulai, tidak bakal selesai. 10.000 orang, 2.000 orang tidak tergerak hal seperti itu. Berarti kan ada pengurangan. Dan itu sebagai ini juga bang. Tapi kan tidak bisa seorang Iqbal sendiri bekerja untuk itu, mensosialisasikan itu ke masyarakat. Tidak bisa. Ya, karena kan? banyak dari orang juga menjanjikan. Itu yang kadang bikin kacau tuh. Perang tarif nanti jadinya akhirnya. Kita mau main sucing, mau bersih, ya kan? Udah tanpa itu, kawan sebelah malah. Hanya kan gagal. Itu.
Oke. Tapi itu inilah, semua itu step by step lah. Step Makanya by saya step, bilang, ya. kalau ya orang harus pintar memilah lah. Misalnya ada yang ngasih berapa orang ngasih situ, misalnya ada yang 50.000, ada yang 100.000, tapi orang tidak pernah tahu kan orang ini juga ngambil, baik kadang milih yang dia tahu hal itu, dan juga banyak. Memang saya juga kaget loh, sampai anak SMA pun kadang ada timbul nge-DM saya di Instagram. Bang, kapan main basket nih di SMA kami, hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Ya, sah-sah saja kan kita bicara itu hari ini karena memang itu bagian dari fenomena di masyarakat kita. Dan tidak mulu-mulu sebenarnya, walaupun itu bukan sesuatu yang mudah. Hari ini kita ingin bagaimana caranya pemilu kita makin berkualitas. Betul. Pemilu berkualitas artinya melahirkan pemimpin yang berkualitas. Setuju. Salah satunya dengan cara permainan seperti ini harus benar-benar memang sesuai dengan aturan main, jangan lagi main curang. Itu kan main curang namanya. Yang rugi masyarakat. Sudahlah, capek kita ini kan. Tapi kalau tidak macam itu masyarakat juga rugi. Ay, capek aku kesana. Ini itu berarti kan memang kadang tuh. Ay, TPS-an aja enak istirahat bela. akhirnya jadi take and give gitu Iya, kan. Nah itu itu tadi yang ada duit ada suara. Oke, Iqbal, terima kasih banyak ya. Ada lagi saya ingin Iqbal ngasih statement lah apa ke masyarakat Kota Jambi hari ini. Pintarlah memilah dan memfilter calon-calon pemimpin berkualitas ke depannya. Hanya itu dari saya. Selebihnya Ulangi lagi, mungkin ulangi lagi. syarat masyarakat Kota Jambi bisa memilah, memfilter, dan memilih calon-calon legislatif maupun eksekutif yang berkualitas untuk di Kota Jambi. Oke, saya tambah, segala keberhasilan berasal dari keberanian untuk memulai. Betul. Adanya di Ada di belakang. belakang. Kalau saya tambah lagi tuh, there is no elevator to success. Iya. Take you have to stare. Iya. Jadi kesuksesan tuh tidak seperti Yang kita naik kita- lift. ya, tidak semudah tidak yang kita semudah bikin. itu. Ada tangga yang berjalan. Iya. Nah, jadi kadang orang lihat saya itu bang enak, tapi Step orang by tidak tahu. step. Jalan-jalan itu tuh ada semua lah langkah-langkahnya. Oke, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ini dengan seorang Iqbal Yunus bisa menginspirasi kawan-kawan anak-anak muda khususnya yang berada di Kota Jambi. Amin. Dan tunggu saja nanti pemilu 2024 dia tampil sebagai apa. Dan kita doakan semoga berhasil. Amin, amin, ya Allah, alamin. Oke ya? Amin. Mau kasih belambun? Ya, sama-sama, Bang. Bahasa Jambi itu mau kasih belambun tuh. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dan like. Like, share banyak-banyak. Salam untuk Ibu Masna Busro. P, apa kabar P?